Halo, perkenalkan nama saya Zulfikar Fauzi, biasa dipanggil Fikar. Asal saya dari Tegal. Saya sekarang sedang menempuh S1 di jurusan Informatika Undip. Nah, sekarang saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman, karena ilmu itu kalau misalkan dibagi maka tidak akan habis. Perbedaan ilmu dan makanan itu pasti sangat berbeda ya. Untuk ilmu kita sharekan pasti tidak akan habisnya, malah akan bertambah ilmunya dan makin kuat ilmunya. Dan kalau misalkan makanan, kalau kita bagi pasti nanti akan habis. Nah, sekarang saya akan mengeserkan tentang ilmu website. Bagaimana sih membuat website yang baik dan benar, serta ada apa aja sih komponen yang ada di website tersebut. Misalkan saya sekarang akan meng-sharekan pada teman-teman tentang HTML dan PHP. Mari kita langsung saja untuk project yang pertama, yaitu tentang website perpustakaan. Nah, untuk website perpustakaan ini yaitu saya buat bersama teman-teman saya, yaitu berkelompok mengenai tugas kuliah. Jadi di sini saya telah membuat website yaitu tentang peminjaman dan intinya peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan. Nah, untuk gambaran konsep projectnya, yaitu intinya ada sebuah perpustakaan yang dimana perpustakaan tersebut dapat menyewakan bukunya. Nah, untuk penyewaan buku nanti setiap mahasiswa dapat meminjam melalui admin. Jadi kalau mau minjam tinggal ngomong admin, lalu adminnya nanti akan Oke, sekarang saya akan mengungkapkan studi kasus dari apa yang saya buat, yaitu tentang web perpustakaan. Nah, web perpustakaan ini merupakan tugas kuliah yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur apa saja yang akan dibuat untuk membuat web perpustakaan ini. Nah, pertama yaitu intinya website ini untuk pengembalian dan peminjaman perpustakaan, buku yang ada di perpustakaan. Nah, mungkin langsung saja ya kita Langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka SAM dulu. Kita aktifkan Apache dan MSQL. Lalu kita buka projectnya, Profile Digit Library. Dan kita import ke dalam bracket. Kita menggunakan bracket ya di sini untuk mengedit codingannya. Nah, di sini akan masuk kepada index dulu, yaitu file utama. Untuk kali ini saya indeksnya menggunakan login ya untuk masuk ke dalam sesinya. Dan perlu kita ketahui bahwa kita akan menggunakan HTML, kedua CSS, yang ketiga PHP ya, ini yang keempat yaitu JavaScript atau Ajax. Nah, terakhirnya untuk database kita gunakan MySQL. Nah, untuk HTML sendiri yaitu digunakan untuk sebagai kerangka ya, kerangka dari website sendiri.
lalu CSS, yaitu untuk mempercantik tampilan seperti halnya menggunakan padding, tata letak HTML itu sendiri menggunakan CSS, dan PHP untuk sebagai sistem berdinamisnya, atau sini kita sebut backend. JavaScript seperti halnya PHP, akan tetapi ini lebih khusus untuk beberapa versi saja. Dan untuk yang kelima yaitu MySQL untuk database. Nah, kita langsung aja, kalau kita akan simulasikan di localhost, kemudian ya localhost dulu akan kita simulasikan, lalu setelah itu akan kita hostingkan ke Azure website. Nah, kita buka Internet Explorer untuk mengecek codingan dari HTML itu sendiri. Nah, kita ketikkan localhost dan nama filenya yaitu digi2. Nah, ini tampilan awal dari digi2. Kemudian kita masuk pada phpMyAdmin sebagai database. Yang terpenting adalah database-nya. Di dalam database library digit ini ada buku, detail pinjam, fakultas, mahasiswa, peminjaman, petugas, dan prodi. Nah, pertama buku itu mencakup judul, pengarang, stok buku. Setiap buku itu ada beberapa stok yang nantinya akan dipinjamkan, kemudian penerbit dan lain-lain. Intinya judul sampai kota itu sebagai detail dari buku tersebut. Nah, untuk setiap buku pasti mempunyai fakultas dan prodi sendiri. Kemudian inilah total pinjam untuk sebagai perhitungan data keterlambatan bagi yang meminjam. Setiap kali meminjam, keterlambatan satu harinya itu 1000. Jadi sekitar 3 hari dikali 1000. Kemudian fakultas, ini adalah fakultas ya. Kemudian ini adalah mahasiswa. Kemudian ini adalah peminjaman, yaitu seseorang dikatakan meminjam atau tidak itu di pada tabel tersebut. Dan ini petugas sebagai adminnya lah. Nah, ini prodinya. Tadi kan ada fakultas, kita sekarang prodi. Kita langsung saja masuk sebagai admin. Nah, ini sebagai admin, yaitu ada waktu, ada statistiknya, buku yang total buku yang masih ada. Nah, sebagai admin dengan nama Pak Aryawan. Nah, ini nanti MySQL-nya kalau misalkan dijadikan ke Azure, localhost-nya diganti yang disediakan di Azure tentunya. Nah, ini untuk pertama indeksnya, kita indeks petugas. Apabila petugas masuk, kita melakukan select database, yaitu kita intinya ini ada, kita cek status peminjaman dengan nama Amin itu apakah dia meminjam buku atau tidak. Tadi hasilnya itu adalah 0. Kita pinjam dulu dengan kita pinjam. Tadi buku dasar ilmu gizi ternyata kosong ya stoknya ya. Sekarang ganti, ternyata dia telah menambahkan buku yang sudah dipinjam oleh admin. Nah, otomatis kalau kita refresh, tadinya 10, ternyata stok bukunya menjadi 9. Nah, kemudian kita pinjam lagi, kita mencoba untuk pinjam lagi.
ya dengan tadi ID admin, ID mahasiswanya. Nah, sekarang sudah menjadi 2 buku ya. Dia telah meminjam 2 buku. Kemudian kita tambahkan lagi, oh ternyata maksimal untuk peminjaman hanya 2 buku aja, maksimal hanya 2. Lalu langsung aja kita lakukan logiknya, yaitu tadi peminjaman buku. Kalau misalkan sebentar, cek status peminjaman tadi itu memasukkan ini mahasiswa kan ya, terus kita cari, lalu kita otomatis langsung masuk ke PHP yang namanya peminjaman cek mahasiswa. Nah itu query-nya tadi. Kemudian nah ini query-nya, logiknya untuk menyeleksi mahasiswa yang meminjam. Mahasiswa itu atau meminjam atau enggaknya itu dengan query itu. Nah ini koneksinya tentunya disambungkan dengan koneksi yang dia udah inputkan ya. Kemudian cari kan, langsung ketemu jumlah bukunya sudah diketahui. Nah itu tadi logiknya seperti itu. Nanti di sini mungkin kurang jelas, nanti akan bisa dilihat codingnya di GitHub ya, nanti tenang saja kalau misalkan tidak jelas. Nah kemudian ini kita cari mahasiswa, yaitu dengan nama tentunya itu Aminuddin ya. Nah itu tadi kita coba untuk kembalikan, maka otomatis mengurang ya. Tadinya yang dia meminjam 2, sekarang meminjam hanya meminjam 1. Nah itu akan direkam di peminjaman, tabel peminjaman, dan kita kembalikan lagi satunya, kita kembalikan. Nah sekarang sudah menjadi 0, peminjaman 0 karena sudah dikembalikan kedua buku itu. Nah inilah query-nya untuk mengembalikannya ya, akan disimpan di daftar pinjam untuk dendanya atau gimana, dan untuk peminjaman, tabel peminjaman untuk pengembaliannya. Nah sekilas untuk pengembalian. Nah intinya ada 2 hasil pencarian ya tadi ya, logiknya seperti itu dengan ID result. Nah ini JavaScript-nya langsung masuk ke pengembalian cari mahasiswa ke PHP. Langsung kita lihat codingannya ya. Ini select untuk pencariannya. Nah ini jumlah bukunya yang mau dikembalikan, otomatis keluar pada tabel. Nah ini ya, kita cari dengan ID lain karena ini sudah pernah meminjam, yaitu dengan ID Fikar contohnya. Langsung row-nya dari HTML langsung ke luar. Kemudian kita coba masuk sebagai mahasiswa ya, tadi kan udah bertugas, sekarang mahasiswa. Status peminjaman buku. Nah ini sebagai akun mahasiswa Zulfikar Fauzi. Langsung kita masuk. Nah ini riwayat yang pernah mahasiswa tersebut meminjam. Nah kita cari buku, kita dapat mencari buku.
dengan nama ilmu. Nanti di sini akan muncul buku yang berdasarkan nama pencarian lebih detail lagi, dari judul, dari pengarang, dari fakultas. Nah, ini logiknya, yaitu pada PHP cari underscore buku. Nah, ini berdasarkan ID-nya ya, judul, pengarang, dan fakultas. Nah, ini kalau misalkan diklik masuk ke tabel buku .php. Kalau misalkan kita cari tadi yang paling atas sendiri, cari yang, nah ini itu kan pencarian buku, nanti logiknya masuk ke tabel buku. Nah, kalau misalkan yang lebih detail itu masuknya PHP tabel buku 1. Nah, kalau ini untuk logout sendiri juga ada PHP-nya. Nah, ini peminjaman dan pengembalian setelah berhasil ya kita explore untuk fungsi utama di Jilid sendiri. Nah, sekarang yaitu untuk menguploadkan ke Azure website. Maaf ya, ini sebenarnya di Jilid Azure website.net. Nah, langsung saja kita masuk. Ya, kita sudah hostingkan ke Azure website. Kita masuk sebagai pengguna, petugas maksudnya. Nah, langsung kita cek ya Azure website ini apakah berhasil atau enggak hostingannya. Ternyata database juga sudah berjalan. Cari satu pinjaman. Nah, langsung ketemu. Berarti untuk petugas aman ya. Sekarang cek untuk fungsi mahasiswanya. Untuk pencarian juga sukses, alhamdulillah. Nah, sekian dari kami. Mungkin mohon maaf apabila terlalu cepat ya. Intinya kalau misalkan mau mencoba bisa masuk dengan admin dan mahasiswa, itulah usernya. Silahkan mencoba sendiri. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Bye.